itu teh yang paling berkesan karena emang tomboy sejak dini, sejak dia zamannya apa? Bertengkar sama laki-laki itu sampai naik meja. Itu jambu saya katanya. Oke, Ayo oke, kita oke. naik. Oke, tahu. Kita Siap. ambil jambunya. Oke. Dan ketika diambil, datanglah yang punya jambu itu. Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Di bangku sekolah ini kita akan membahas masa-masa yang terindah mungkin Dan yang tidak akan berkesan terlupakan. lah dalam hati ya. Bener? Bersama Rani di sini. Dan Erik Purnama. Oke, ngebahas apa nih? Cerita apa yang akan kita bahas nanti? Nanti kita akan menghadirkan salah satu narasumber. Tapi sebelum ke narasumber, saya mau pengen tahu dulu nih pengalaman apa nih? kakak selama di sekolah. Banyak yang yang berkesan, yang memalukan tuh apa? Yang memalukan dulu deh. Kencing di celana atau apa? Enggak, aman. Kalau kencing di celana enggak ya, enggak. Celana. Ini ya waktu itu SD itu banyak, paling banyak cerita itu Berarti SD. SD itu tahun 90-an. Tahun 90-an. 90-an. Itu teh yang paling berkesan karena emang tomboy sejak dini, sejak dulu gitu ya saya tuh. Jadi sampai pernah mengalami masa itu teh apa? Bergulat ya zamannya apa? Bertengkar sama laki-laki itu. Iya. Sampai naik meja. Emang meja. lawan-lawannya itu emang laki-laki. Lawan gulat, lawan Jadi main. sahabat kakak ini semua laki-laki gitu? Bukan sahabat, tapi itu teman sekolah kayak gitu kan. Banyak. Ada lagi waktu itu. Akan kita waktu itu di lapang waktu pelajaran olahraga ya. Ada olahraga apa yang kita tuh estafet. Oh, yang pakai kayu. Iya, estafet pakai kayu. Iya, kayu. Karena kita terlalu semangat. Jadi teman saya itu bukannya didorong jatuh. Oh, jahil juga ya ternyata. Itu enggak cuman bukan masalah jahil, tapi Rick gini. Terlalu semangat. Oh, saking semangatnya. Tapi ujung-ujungnya teman saya tuh nangis. Mungkin nangis yang sama malu. Perempuan ya? Iya, sama perempuan kalau itu. Makanya suka gini lah kalau sama perempuan kayak gitu. Erik sendiri apa Rik? Pengalamannya yang memalukan. Kalau Erik kan tahunnya itu milenial. Jangan pengalaman yang sok cool kayak gitu, jangan. Kita ngebahas pengalaman yang menarik, yang memalukan. Ada yang di belakang Erik Purnama itu. Sedikit, ada apa yang kita tidak tahu? Ada sedikit memalukan sih. Oke, apa? Jadi ceritanya itu saya itu pulang sekolah itu kan waktu itu gak ada motor ya, gak ada motor, zamannya angkot. Nah saya itu sama teman-teman saya itu jalan kaki, lewat sawah. Tapi itu berkesan ya zaman dulu itu. Jadi kita jalan kaki itu berkesan banget. Yang berkesannya itu ketika saya melihat pohon jambu ya. Pohon jambu itu banyak sekali jambunya dan teman saya itu gini, itu jambu saya katanya. Ayo kita naik. Tahu. Kita ambil jambunya. Dan ketika diambil, datanglah yang punya jambu itu. Jadi cerita itu bukan ngambil jambu. Jadi nyolong. Ceritanya nyolong. Itu sangat berkesan. Jadi seorang Erik Purnama ya teman-teman perempuan. Itu kan zaman lalu ya. Itu, sekarang enggak. Apa SD, SMP? SMP. Udah besar. Nyolong apa sekarang? Nyolong apa? Nyolong hati anak orang. Apa selain itu Rik, ada nggak yang apa gitu? Setahu kakak kan kamu banyak nih prestasinya. Oke, kita jangan bahas prestasi. Nanti kita akan mendatangkan narasumber kita yang bikin insecure gitu, insecure semuanya. Dan saya kan nggak bisa kayak gitu kan, nggak bisa kayak anak ini yang kita akan jadi bintang tamu ini nih, yang akan kita inspirasi semua pelajar deh kalau menurut saya. Rik, kamu juga pernah nggak pengen punya cita-cita nih? Kak, aku pengen punya cita-cita nih kuliah ke luar kayak gitu. Pengen banget itu, pasti pengen banget karena gimana? Dengan kita belajar di luar negeri ya, kita itu membawa nama Indonesia. Bener. Nama Indonesia di pundak kita, guys. Hebat, Erik. Sangat. Terus pengalaman kita pun akan banyak relasi-relasi yang kita akan dapatkan selama kita belajar di situ. Iya, benar-benar. Dari segi itu pertemanan, juga dari segi bahasa. Nah, bahasa. Karena mungkin bakal kita pakai ya di sana, kalau kita tinggal di sana, jadi kita pun akan lancar secara tidak langsung gitu. Jadi nggak harus terbiasa. Karena bisa karena terbiasa. Erik, yang ingin kamu ini nih, beasiswa yang ingin kamu dapatkan nih, atau negara mana nih yang ingin kamu
Kayaknya nanti kuliah Erik mau nyoba ke sini. Kalau Kemana, saya Erik? sih pengennya Minat? ke Mesir sih. Oh, Beasiswa Mesir itu Mesir. yang itu. Oke, Iya. kayaknya Mesir itu emang ikon ya. Iya, Mesir bener. itu di sana, apalagi dengan kita ya. Kita yang menganut agama Islam ya, lebih itu fokusnya. sangat pasti diharapkan semua Oke, anak siap. Islam sih. Kayak untuk pastinya kita suka bingung ya supaya mendapatkan beasiswa. Iya. Di luar itu seperti apa, terus supaya kita tuh dipersiapkannya tuh apa aja sih, Persiapan-persiapannya kayak gitu itu- kan pastinya banyak ya. Dan terkadang kita juga tidak tahu apa sih bakat kita. Benar, Universitas kita, jurusan kita itu harus apa gitu. Takut salah ya. Iya, benar Apalagi kita kan sekali. orang Orang ya, awam lah. Orang awam lah ya. Iya. Kita jangankan keluar, kita kuliah ke kota aja gitu ya. Itu harus banyak perbekalan Banyak kayak gitu perbekalan. ya. Penasaran gak sih siapa sih yang akan kita datangkan ini? Penasaran banget. Narasumbernya? Siapa sih? Siapa sih? Siapa? Kenal nggak ya? Banyak yang kenal Ups, kayaknya ya. kayaknya udah banyak yang kenal Banyak sih. yang Ya pasti kenal. banyak yang Itu kenal. sempat ada di Artikel ya? artikel Udah Tribun masuk Bogor artikel. ya kalau Iya, nggak salah ya. udah masuk. Untuk pembicaraan lebih lanjutnya lagi supaya lebih penasaran lagi siapa nih yang akan kita datangkan nih narasumbernya. Iya. Ya. Nanti di bagian Episode part selanjutnya. kedua ya. Untuk pembukaannya kayaknya sampai di sini aja Sampai ya, Dik, sini ya. aja lah. Nanti kalian jangan lewatkan ya siaran-siaran kita yang pastinya bakal menarik dan bisa flashback ke belakang dan menginspirasi pelajar-pelajar di seluruh Indonesia. Oke, pastinya. Nanti narasumbernya yang tadi kita udah ada ya clue-nya. Iya. Dia sudah masuk membanggakan kita semua dan kita tuh pengen sekali kayak beli dia ya. Inspiratif. Inspiratif banget. Inspiratif banget. Nantikan, jangan lupa tonton untuk part keduanya. Tentunya di mana, Rik? Di bangku sekolah. Serba-serbi cerita masa sekolah. Dadah.